Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi ini mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting adalah data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, tentunya misalnya virus, worm, dan lain-lain. Autentifikasi ini mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program laksana dengan pengguna tersebut. Ini merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tertentu adalah asli. Sistem operasi umumnya mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna menggunakan 3 cara. Misalnya nama pengguna atau kata sandi. Jadi pengguna ini harus masukkan nama pengguna dan kata sandi yang terdaftar dengan sistem operasi untuk login ke sistem. Kartu pengguna atau kunci. Jadi pengguna perlu memasukkan kartu ke dalam slot kartu atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh generator kunci dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Selanjutnya ada atribut pengguna atau sidik jari atau pola retina dan tanda tangan pengguna. Ini harus meneruskan atributnya melalui perangkat input yang ditunjuk dan digunakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Sistem one time password. Jadi ini kata sandi 1 kali. Kata sandi 1 kali ini memberikan keamanan tambahan bersama dengan autentikasi normal. Dalam sistem one time password, kata sandi unik diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Setelah kata sandi 1 kali digunakan, maka kata sandi tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi 1 kali diterapkan dengan berbagai cara, yaitu nomor acak. Jadi pengguna diberikan kartu dengan nomor yang dicetak bersama dengan huruf yang sesuai. Nanti sistem meminta nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak. Kunci rahasia, di sini pengguna diberikan perangkat keras yang dapat membuat ID rahasia yang dipetakan dengan ID pengguna. Sistem meminta ID rahasia seperti itu yang akan dihasilkan setiap kali sebelum login. Kata sandi jaringan. Beberapa aplikasi komersial mengirim kata sandi 1 kali kepada pengguna melalui ponsel atau email yang terdaftar yang harus dimasukkan sebelum login. Ancaman program. Proses dan kernel sistem operasi ini melakukan tugas yang ditunjuk seperti yang diperintahkan. Jika program pengguna membuat proses ini melakukan tugas jahat, maka itu dikenal sebagai ancaman program. Salah satu contoh umum ancaman program adalah program yang dipasang di komputer yang dapat menyimpan dan mengirim kredensial pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program yang terkenal. Ini adanya Trojan Horse. Ya, Trojan Horse ini adalah program ini menjebak kredensial login pengguna dan menyimpannya untuk dikirim ke pengguna jahat yang nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem. Trapdoor ini jika suatu program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan dan memiliki celah keamanan dalam kodenya dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna. Dia disebut memiliki pintu jebakan, trapdoor. Logic bomb adalah situasi ketika suatu program berperilaku buruk hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, sebaliknya berfungsi sebagai program asli. Jadi ini lebih sulit untuk dideteksi. Virus sesuai dengan namanya dapat mereplikasi dirinya di sistem komputer, maka sangat berbahaya dan dapat memodifikasi, menghapus file pengguna atau membuat sistem crash. Pada virus ini umumnya adalah kode kecil yang tertanam dalam suatu program. Ketika pengguna mengakses program, virus ini mulai tertanam dalam file atau program lain yang dapat membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna.
Ancaman sistem. Jadi ancaman sistem ini mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem dapat digunakan untuk meluncurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut sebagai ancaman program atau serangan program. Ancaman sistem menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi atau file pengguna disalahgunakan. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal. Contohnya ada worm. Worm adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke perangkat atau ke tingkat eksternal. Proses worm menghasilkan banyak salinannya, di mana setiap salinan menggunakan sumber daya sistem. Mencegah semua proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Proses worm ini bahkan dapat mematikan seluruh jaringan. Port scanning ini adalah mekanisme atau sarana yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan dari suatu sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Denial of service ini biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Misalnya pengguna mungkin tidak dapat menggunakan internet jika penolakan layanan atau denial of service ini menyerang. Klasifikasi keamanan komputer sesuai kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya dari Amerika. Di AISA itu ada 4 klasifikasi keamanan dalam sistem komputer, itu ada A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang digunakan untuk menentukan dan modelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Untuk tipe A, level tertinggi, ini menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi. Ini memberikan jaminan keamanan proses tingkat tinggi. Tipe B menyediakan sistem perlindungan wajib. Ini memiliki properti sistem gitu ya, sini, dan melampirkan label sensitif untuk setiap objek. Ada 3 jenis, ada B1, B2, B3. Untuk B1 ini mempertahankan label keamanan setiap objek dalam sistem. Nah, label ini digunakan untuk membuat keputusan untuk akses kontrol. Dan untuk B2 ini memperluas label sensitif ke setiap sumber daya sistem seperti objek penyimpanan. Ini mendukung saluran rahasia dan audit acara. B3 ini memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk kontrol akses, untuk memberikan akses atau mencabut akses ke objek tertentu. Tipe C. Tipe C ini memberikan perlindungan dan akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit. Ada 2 jenis, ada C1, C2. Ini menggabungkan kontrol hingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain dari secara tidak sengaja membaca atau menghapus data mereka. Ini versi Unix sebagian besar kelas C1. C2 ini menambahkan kontrol akses ke level individu ke kemampuan sistem level C1. Dan terakhir ada tipe D, ini level terendah, jadi perlindungannya minimum. Ini ada contohnya Microsoft DOS, Windows 3.1 termasuk dalam kategori ini. Terima kasih.